فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam gelapnya malam yang sunyi, di balik bisikan kegelapan yang menyusup ke hati manusia, ada nama-nama yang disebut dalam berbagai tradisi sebagai perwakilan kejahatan. Salah satunya adalah Belial, sosok yang dikenal dalam tradisi Yahudi dan Kristen sebagai iblis yang licik, penggoda, dan penguasa hawa nafsu. Meski nama ini tidak secara langsung disebut dalam ajaran Islam, esensinya dapat ditemukan dalam konsep yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis, di mana iblis dan para pengikutnya menjadi musuh abadi manusia. Kisah Belial, jika ditafsirkan melalui sudut pandang Islam, mengandung misteri yang berkaitan dengan sifat manusia, perlawanan terhadap keimanan, dan godaan duniawi yang abadi. Ia adalah simbol dari perjuangan yang terus-menerus antara kebenaran dan kesesatan, antara jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tipu daya setan. Dalam mitologi Yahudi dan Kristen, Belial diceritakan sebagai salah satu malaikat yang jatuh, yang memilih untuk berpihak pada Lucifer dalam pemberontakan besar di surga. Namun, Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, tidak memiliki kehendak bebas, dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, dalam Islam, sosok seperti Belial lebih menyerupai iblis, makhluk dari bangsa jin yang diciptakan dari api, memiliki kehendak bebas, dan menolak sujud kepada Nabi Adam. Surah Al-A'raf ayat 12 mencatat keangkuhan iblis yang berkata, "Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jika nama Belial ditafsirkan dalam konteks Islam, ia bisa dianggap sebagai representasi dari salah satu pengikut iblis yang setia, bagian dari pasukan setan yang tugas utamanya adalah menyesatkan manusia. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Belial dikenal sebagai penggoda yang tidak menyerang secara terang-terangan, tetapi membisikkan ide-ide yang tampaknya masuk akal, namun penuh tipu daya. Dalam Islam, peran ini sejalan dengan sifat setan yang digambarkan dalam Al-Quran. Fawaswasa ilaihi syaitun, qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Surah Taha ayat 120. Belial dalam perspektif Islam adalah simbol dari bisikan yang terus-menerus datang kepada manusia, menggoda mereka untuk mengambil jalan pintas menuju kesenangan duniawi atau menentang aturan ilahi. Ia tidak memaksa, tetapi menawarkan pilihan yang terlihat menggiurkan, hanya untuk membawa kehancuran pada akhirnya. Dalam berbagai kisah okultisme, Belial digambarkan sebagai iblis yang menawarkan kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan duniawi kepada mereka yang bersedia menyerahkan jiwa mereka. Dalam Islam, janji-janji ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan iblis dan pasukannya. Surah An-Nisa ayat 120 menggambarkan tipu daya setan. Ya'iduhum wa yumannihim,
"Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura." Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Janji-janji duniawi yang ditawarkan oleh Belial, seperti halnya iblis, hanyalah perangkap yang dirancang untuk menjauhkan manusia dari tujuan akhir mereka, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya. Dalam tradisi Yahudi, anak-anak Belial adalah istilah untuk orang-orang yang hidup tanpa iman, menentang perintah Tuhan, dan terlibat dalam perbuatan dosa besar. Islam juga memiliki konsep yang serupa, di mana mereka yang menolak keimanan disebut sebagai orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan bisikan setan. Surah Al-Jasiyah ayat 23 menjelaskan tentang orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu wa dhallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishwatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Anak-anak Belial dalam Islam dapat diartikan sebagai mereka yang menempatkan keinginan duniawi di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti bisikan setan hingga akhirnya tersesat. Dalam perspektif Islam, Belial menjadi simbol dari ujian besar yang harus dihadapi manusia: hawa nafsu, ambisi, dan godaan duniawi. Rasulullah bersabda, "Bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah." HR Bukhari dan Muslim. Perjuangan melawan hawa nafsu adalah jihad terbesar bagi seorang Muslim. Kisah Belial mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukanlah menyerah pada godaan, tetapi menolaknya dengan iman yang teguh. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, mereka yang berurusan dengan Belial seringkali terjebak dalam perjanjian yang membawa kehancuran. Dalam Islam, keselamatan dari bisikan setan hanya dapat dicapai dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal kepadanya. Surah An-Nahl ayat 99-100 menjelaskan bahwa setan tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Kaum muslim diajarkan untuk senantiasa memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa agar dilindungi dari godaan setan yang licik seperti Belial. Meski Belial tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran atau hadis, kisahnya sebagai simbol kejahatan, tipu daya, dan godaan duniawi dapat diterjemahkan dalam konteks Islam. Ia mengingatkan kita bahwa setan akan selalu mencari cara untuk menyesatkan manusia, baik melalui hawa nafsu, kesombongan, atau janji-janji kosong duniawi. Dalam Islam, pelajaran dari kisah Belial adalah pentingnya menjaga iman, melawan hawa nafsu, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan yang menghancurkan. Kisah ini mengajarkan bahwa meski setan dapat menggoda, manusia selalu memiliki kekuatan untuk menolaknya dengan keimanan dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Di sebuah sudut kegelapan yang abadi, di luar batasan dunia yang dapat dijangkau manusia, terdapat nama yang berbisik dari masa ke masa: Belial. Ia bukan sekadar nama, melainkan simbol dari kekosongan, pemberontakan, dan kejahatan yang halus namun mematikan. Dikenal sebagai salah satu pangeran tertinggi di neraka, Belial menyimpan cerita yang penuh intrik,
tragedi, dan kekuasaan yang melampaui pemahaman fana. Di masa ketika dunia masih baru, Belial adalah sosok yang tak bercela. Ia adalah salah satu dari malaikat yang paling bersinar, diciptakan dengan kebijaksanaan dan keindahan yang luar biasa. Namun, ketika Lucifer mulai merancang pemberontakan di surga, Belial adalah salah satu dari mereka yang pertama kali tertarik pada gagasan ini. Lucifer menawarkan janji kebebasan dari aturan Tuhan, sesuatu yang bagi Belial terdengar seperti jalan menuju kemandirian. Namun, keputusan untuk bergabung dalam pemberontakan itu membawa konsekuensi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika Lucifer dan para pengikutnya dikalahkan, mereka dilemparkan ke jurang neraka yang paling dalam, di mana Belial bersama yang lainnya kehilangan cahaya surgawinya dan berubah menjadi makhluk yang dikenal manusia sebagai iblis. Setelah kejatuhannya, Belial menjadi simbol kehancuran moral. Berbeda dengan Lucifer yang berapi-api dengan kebencian, Belial memilih jalan tipu daya dan manipulasi. Dalam teks-teks kuno, ia sering digambarkan sebagai iblis yang membawa manusia kepada kesenangan duniawi, melupakan tanggung jawab dan iman mereka. Konon, Belial menyebarkan sifat-sifat seperti kebohongan, keserakahan, dan nafsu ke seluruh dunia. Ia tidak langsung menyerang iman manusia. Ia menunggu, memancing kelemahan mereka, hingga akhirnya terjerat. Dalam kitab Henokh, Belial disebut sebagai pemimpin para malaikat yang jatuh, membawa kejahatan ke dunia melalui tindakan mereka yang menghancurkan umat manusia. Nama Belial sering muncul dalam sejarah kuno sebagai bisikan yang membawa kehancuran. Di zaman para nabi Israel, ia disebut sebagai simbol pemberontakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi memperingatkan umat mereka tentang kehadiran anak-anak Belial, yaitu orang-orang yang hidup tanpa takut kepada Tuhan, tenggelam dalam dosa dan penyelewengan. Dalam kitab Raja-Raja, Belial digambarkan sebagai kekuatan yang mendorong manusia untuk menyembah berhala. Ia tidak hanya puas dengan kehancuran individu, ia ingin merusak seluruh bangsa. Konon, pengaruhnya meluas ke kerajaan-kerajaan besar, memengaruhi para penguasa untuk memimpin rakyat mereka ke jalan kegelapan. Berabad-abad kemudian, bayangan Belial tetap hidup di imajinasi manusia. Dalam karya Paradise Lost karya John Milton, Belial digambarkan sebagai sosok yang licik dan meyakinkan, ahli dalam persuasi yang lembut namun mematikan. Tidak seperti iblis lain yang mengandalkan kekerasan, Belial memilih jalan tipu daya, membujuk manusia untuk percaya bahwa dosa kecil tidak akan membawa kerugian besar. Dalam tradisi okultisme, Belial dikenal sebagai entitas yang sangat kuat namun berbahaya. Mereka yang mencoba memanggilnya sering kali gagal, karena Belial dikenal sulit dikendalikan. Beberapa legenda mengatakan bahwa ia akan menawarkan kekayaan dan kekuasaan duniawi, tetapi selalu dengan harga yang tak terbayangkan, jiwa pemanggilnya. Cerita-cerita ini memikat banyak pencari kekuatan, yang akhirnya terjerat dalam janji kosong Belial. Dikatakan bahwa jejak-jejak ritual ini tersebar di berbagai belahan dunia, dari reruntuhan Babilonia hingga gua-gua tersembunyi di Eropa abad pertengahan. Hingga kini, misteri Belial tetap hidup. Ia bukan hanya simbol dari kejahatan, tetapi juga representasi dari godaan yang terus menghantui manusia. Kehadirannya terasa dalam pilihan-pilihan kecil yang membawa manusia menjauh dari jalan kebenaran. Dalam kebudayaan modern, ia sering dimunculkan sebagai bayangan dari kelemahan moral manusia, sesuatu yang tersembunyi namun selalu ada.
Namun, satu hal yang tetap menjadi teka-teki adalah, apakah Belial benar-benar iblis yang sepenuhnya jahat, ataukah ia adalah pengingat dari kebebasan yang berujung pada kehancuran? Dalam keheningan malam, ketika bisikan kegelapan terasa di hati, banyak yang percaya bahwa itulah saat Belial sedang mendekat. Iblis Belial adalah salah satu tokoh mitologi yang berasal dari tradisi Yahudi, Kristen, dan budaya lain yang memiliki pengaruh besar dalam literatur demonologi. Nama Belial sering dikaitkan dengan kebejatan moral, kesesatan, dan kejahatan. Berikut adalah beberapa poin utama terkait tokoh dan peristiwa yang berhubungan dengan Belial. Pertama, asal-usul dan nama. Dalam bentangan waktu yang tak terukur, sebelum manusia mengenal terang dan gelap, terdapat dunia di mana harmoni dan keindahan memerintah. Di antara semua ciptaan surgawi, terdapat satu sosok yang dikenal karena keanggunannya, kebijaksanaannya, dan kekuatannya, Belial. Ia adalah salah satu malaikat mulia, pembawa cahaya yang cemerlang. Namun perjalanan Belial dari surga yang gemilang menuju jurang kehancuran adalah salah satu kisah yang paling tragis dalam sejarah kosmik. Pada awal mula, Belial diciptakan sebagai simbol kesempurnaan. Namanya, yang berarti tanpa nilai atau tidak berguna dalam bahasa Ibrani, pada awalnya tidak memiliki arti penghinaan. Justru, nama itu melambangkan kebebasan yang diberikan Tuhan kepada ciptaannya. Kebebasan untuk memilih, untuk berpikir, dan untuk bertindak. Namun ketika Lucifer, pemimpin para malaikat, mulai mempertanyakan supremasi Tuhan, benih pemberontakan pun ditanamkan. Lucifer menyampaikan gagasan tentang kebebasan mutlak, kemerdekaan dari aturan surgawi. Belial, dengan segala kejeniusannya, merasa terpesona oleh gagasan ini. Ia tidak menentang Tuhan secara terbuka, tetapi ia mulai memendam keraguan dan ambisi dalam hatinya. Ketika perang besar terjadi di surga, Belial memilih untuk berdiri di sisi Lucifer. Namun pertempuran itu tidak berlangsung lama. Kejatuhan mereka tak terhindarkan. Belial bersama dengan para pemberontak lainnya dilemparkan dari surga ke dalam kegelapan tanpa akhir. Saat itu, cahaya yang pernah memancar dari dirinya padam. Ia tidak lagi menjadi simbol kebebasan, tetapi cerminan dari kehancuran dan kesesatan. Nama Belial yang dulunya dianggap mulia berubah menjadi sinonim untuk kebejatan moral dan kehampaan. Dalam tradisi Yahudi, ia sering disebut dalam kitab suci sebagai lambang kejahatan. Sebagai contoh, anak-anak Belial merujuk pada orang-orang fasik yang melawan hukum Tuhan. Nama itu menjadi peringatan bagi umat manusia tentang bahaya kebebasan yang disalahgunakan. Belial bukan hanya sekadar iblis yang menghasut manusia untuk berbuat dosa. Ia adalah lambang dari apa yang terjadi ketika kebijaksanaan berubah menjadi kesombongan dan kebebasan berubah menjadi kehancuran. Setelah jatuh ke neraka, Belial tidak menyerah pada penderitaan. Ia bersama Lucifer membangun kerajaan kegelapan yang dipenuhi dengan api dan kesedihan. Di antara iblis lainnya, Belial dikenal sebagai pemimpin yang penuh tipu daya. Ia tidak memerintah dengan kekerasan, melainkan dengan kecerdikan. Dalam teks-teks demonologi, Belial digambarkan sebagai pangeran yang memerintah 80 legiun iblis. Ia menawarkan kekuasaan duniawi kepada mereka yang cukup berani atau cukup bodoh untuk memanggilnya. Namun janji-janji Belial selalu disertai dengan harga yang mengerikan. Jiwa pemanggilnya akan selamanya terperangkap dalam cengkeraman kegelapan. Nama Belial terus muncul dalam sejarah, bukan hanya sebagai mitos, tetapi juga sebagai pengaruh nyata dalam kehidupan manusia. Dalam kitab Henoch, Belial disebut sebagai pemimpin para malaikat yang jatuh, yang mengajarkan manusia cara melakukan dosa. Dalam tradisi rabbinik, Belial dianggap sebagai entitas yang menggoda manusia untuk meninggalkan iman mereka.
Ketika agama Kristen berkembang, Belial menjadi simbol dari segala sesuatu yang melawan kehendak Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, nama ini muncul sebagai representasi dari kekuatan jahat yang bertentangan dengan kebenaran. Berbeda dengan iblis lainnya, Belial dikenal karena sifatnya yang halus. Ia tidak pernah memaksa manusia untuk melakukan dosa. Sebaliknya, ia menanamkan ide-ide yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi lambat laun menghancurkan jiwa manusia. Godaan Belial datang dalam bentuk kesenangan duniawi, kekayaan dan kekuasaan. Ia meyakinkan manusia bahwa dosa kecil tidak akan membawa dampak besar, hingga akhirnya manusia terjebak sepenuhnya dalam perangkapnya. Hingga saat ini, nama Belial masih menjadi bahan perdebatan. Apakah ia benar-benar entitas yang nyata, atau hanya simbol dari sisi gelap manusia? Apapun jawabannya, Belial telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah dan budaya manusia. Namanya mengingatkan kita bahwa kejatuhan tidak selalu datang melalui tindakan besar dan mencolok. Terkadang ia datang melalui keputusan kecil, godaan ringan, atau bisikan halus di telinga kita. Kedua, demonologi dan peran dalam tradisi Kristen dan Yahudi. Di balik tirai yang memisahkan terang dari gelap, terdapat sosok yang namanya berbisik di antara para pemuja misteri dan para teolog yang takut menyebutnya, Belial. Ia adalah wujud dari kejahatan yang licik, lambang pemberontakan tersembunyi, dan representasi dari kehancuran moral yang perlahan namun pasti. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Belial muncul sebagai bayangan kelam yang membayangi dunia, baik sebagai entitas yang nyata maupun sebagai simbol kejahatan yang tak kasat mata. Dalam teks-teks Yahudi kuno, nama Belial memiliki makna yang sederhana namun penuh beban, tidak berguna, atau tanpa nilai. Sebutan ini digunakan untuk merujuk pada siapa saja yang menentang hukum Tuhan dan hidup dalam dosa. Namun lebih dari sekadar istilah umum, Belial mulai dipandang sebagai kekuatan jahat yang nyata, entitas yang mendorong manusia untuk berpaling dari kebenaran. Di Perjanjian Lama, frasa anak-anak Belial sering muncul sebagai gambaran kelompok orang yang terlibat dalam penyembahan berhala, perzinahan, atau pemberontakan. Sebagai contoh, Ulangan 13:13 menyebutkan anak-anak Belial sebagai mereka yang menghasut bangsa Israel untuk menyembah ilah lain, tindakan yang dianggap sebagai penghinaan terbesar terhadap Tuhan. Belial di sini bukan hanya simbol dosa, ia adalah pendorongnya. Para nabi sering menggunakan nama Belial untuk memperingatkan umat Israel tentang bahaya kesesatan. Dalam kitab Samuel, ia digambarkan sebagai kekuatan yang menghasut manusia untuk bertindak melawan keadilan dan kebenaran. Bahkan, beberapa teks rabbinik memperluas peran Belial sebagai pemimpin para kekuatan jahat yang terus bekerja untuk menghancurkan hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika tradisi Yahudi berkembang menjadi kepercayaan Kristen, konsep Belial mengalami transformasi. Ia tidak lagi sekadar simbol manusia yang tidak bermoral, tetapi menjadi salah satu pangeran neraka, pemimpin dari legiun kejahatan yang berusaha menghancurkan kerajaan Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, Belial disebutkan secara langsung dalam 2 Korintus 6:15, di mana ia dibandingkan dengan Kristus sebagai perwakilan dari kejahatan murni. Bagi gereja Kristen awal, Belial menjadi simbol dari segala sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah roh pemberontakan, penghasut, dan penghancur. Dalam literatur apokrifa seperti Kitab Henokh, Belial digambarkan sebagai salah satu pemimpin para malaikat yang jatuh,
yang membawa ajaran-ajaran terlarang kepada manusia, termasuk ilmu sihir dan penyembahan berhala. Ia bukan hanya penggoda, tetapi juga pembimbing dalam dosa. Dalam dunia demonologi, Belial dikenal sebagai salah satu dari 4 pangeran besar neraka, bersama Lucifer, Leviathan, dan Satan. Namun di antara para iblis ini, Belial memiliki pendekatan yang berbeda. Ia tidak mengandalkan kekuatan kasar atau teror, melainkan tipu daya dan bujuk rayu. Belial menggunakan kelemahan manusia, keserakahan, nafsu, dan keinginan untuk kekuasaan sebagai senjata utamanya. Menurut teks demonologi klasik seperti Pseudo-Monarchia Daemonum dan Ars Goetia, Belial memerintah 80 legiun iblis dan seringkali dipanggil oleh para penyihir untuk mendapatkan kekayaan dan kedudukan duniawi. Namun perjanjian dengan Belial selalu membawa bencana, karena ia dikenal sebagai pengkhianat yang ulung. Banyak legenda mengatakan bahwa ia akan memenuhi janji-janji awalnya, tetapi pada akhirnya, jiwa pemanggil akan menjadi miliknya. Salah satu aspek paling menarik dari peran Belial dalam tradisi Kristen dan Yahudi adalah metode godaannya yang halus. Tidak seperti Lucifer yang secara terang-terangan memberontak melawan Tuhan, Belial bekerja di bawah bayangan. Ia membisikkan keraguan, memberikan janji manis, dan menanamkan pikiran yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi penuh dengan potensi kehancuran. Dalam teks-teks kuno, Belial sering digambarkan memanfaatkan kelemahan manusia. Ia menggoda para pemimpin untuk menjadi serakah, mendorong para pengikut Tuhan untuk berpuas diri, dan memanfaatkan rasa takut serta ketidaktahuan untuk memperkuat cengkeramannya. Dalam tradisi Yahudi, ia adalah penghasut pemberontakan melawan Tuhan. Dalam tradisi Kristen, ia adalah musuh halus yang merusak iman dari dalam. Baik dalam tradisi Yahudi maupun Kristen, Belial tidak hanya menjadi lambang kejahatan eksternal, tetapi juga bayangan dari sisi gelap manusia. Ia adalah personifikasi dari godaan yang terus-menerus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, peran Belial bukan hanya tentang kekuatan supernatural, ia juga menjadi cermin bagi kelemahan manusia. Di dunia modern, nama Belial mungkin jarang disebut, tetapi pengaruhnya tetap hidup. Ia ada dalam keputusan-keputusan kecil yang membawa manusia menjauh dari jalan kebenaran, dalam bisikan lembut yang mengajak kompromi dengan dosa, dan dalam keinginan untuk mendahulukan kesenangan duniawi di atas kebajikan. Kisah tentang Belial dalam tradisi Yahudi dan Kristen menunjukkan bagaimana kejahatan seringkali datang, bukan melalui serangan besar, tetapi melalui bisikan kecil yang hampir tidak terasa. Ia adalah simbol dari apa yang terjadi ketika manusia menyerah pada kelemahan mereka, ketika kebebasan digunakan untuk melawan kehendak Tuhan. Meski namanya terbungkus misteri, pesan yang disampaikan melalui kisah Belial jelas. Kejahatan tidak selalu terlihat seperti monster. Terkadang, ia datang dengan wajah yang akrab dan kata-kata yang menenangkan. Ketiga, pengaruh dalam kebudayaan. Di sepanjang sejarah manusia, kisah tentang iblis telah menjadi benang merah dalam berbagai kebudayaan. Namun di antara nama-nama yang bergema dalam kegelapan, ada satu yang memiliki daya tarik tersendiri, Belial. Ia bukan sekadar iblis yang mengancam dari bayang-bayang, tetapi juga simbol dari godaan, tipu daya, dan kehancuran moral. Dalam budaya kuno hingga modern, Belial meninggalkan jejak yang kompleks, menjelma menjadi karakter dalam mitos, literatur, seni, dan bahkan keyakinan tersembunyi yang membayangi peradaban manusia. Dalam tradisi Yahudi, nama Belial muncul sebagai representasi kejahatan murni. Ia bukan sekadar entitas gaib,
tetapi juga simbol dari manusia yang menyimpang dari jalan kebenaran. Frasa anak-anak Belial dalam kitab-kitab suci Yahudi menggambarkan individu atau kelompok yang hidup tanpa takut akan Tuhan, mengejar hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Namun dengan berkembangnya agama Kristen, Belial berevolusi menjadi tokoh yang lebih konkret dalam demonologi. Ia tidak lagi hanya sebuah konsep abstrak, tetapi salah satu pangeran tertinggi neraka. Perubahan ini memengaruhi bagaimana Belial dipahami dalam budaya populer, menjadikannya sosok yang menginspirasi ketakutan sekaligus rasa ingin tahu. Salah satu dampak terbesar Belial dalam budaya adalah bagaimana ia diabadikan dalam sastra. Dalam karya Paradise Lost, karya John Milton, Belial muncul sebagai salah satu iblis yang paling licik. Berbeda dengan iblis lain yang memilih kekerasan, Belial dikenal karena kemampuannya berbicara dengan halus, membujuk melalui logika yang tampak masuk akal tetapi sesat. Belial dalam penampilannya yang megah, berbicara dengan kata-kata manis, tetapi di baliknya tersembunyi racun yang mematikan. Paradise Lost, John Milton. Penggambaran ini mencerminkan salah satu tema utama dalam kebudayaan, bahwa kejahatan seringkali datang dalam bentuk yang menarik dan menggoda. Belial bukanlah ancaman yang datang dengan wajah mengerikan, tetapi bahaya yang hadir melalui rayuan dan tipu muslihat. Di dunia seni, Belial sering digambarkan sebagai sosok yang elegan namun menakutkan. Dalam lukisan-lukisan abad pertengahan, ia terkadang divisualisasikan sebagai pria tampan dengan mata yang penuh tipu daya, dikelilingi oleh api neraka. Seringkali, ia dilukiskan memegang timbangan atau gulungan, simbol dari penawaran duniawi yang ia berikan kepada manusia. Di teater, terutama dalam drama moralitas pada abad ke-15 dan ke-16, Belial sering muncul sebagai personifikasi godaan. Ia berperan sebagai karakter yang menawarkan kekayaan, kekuasaan, atau kesenangan kepada protagonis, hanya untuk mengungkapkan konsekuensi mengerikan di akhir cerita. Drama-drama ini menjadi alat bagi gereja untuk memperingatkan umat tentang bahaya kompromi dengan dosa. Dalam dunia musik, Belial muncul sebagai inspirasi dalam lagu-lagu yang mengeksplorasi tema kegelapan dan pemberontakan. Beberapa komposer klasik menggunakan nama Belial dalam karya mereka untuk menciptakan suasana misterius dan menakutkan. Di sisi lain, musisi modern dari genre metal dan rock juga sering menyebut Belial sebagai simbol pemberontakan terhadap otoritas atau penjelajahan sisi gelap kehidupan. Namun, pengaruh Belial yang lebih mencengkeram dapat ditemukan dalam ritual okultisme. Dalam teks-teks okultisme seperti Ars Goetia, Belial dianggap sebagai salah satu iblis yang dapat dipanggil untuk memberikan kekuasaan atau informasi rahasia. Ritual-ritual yang melibatkan pemanggilan Belial seringkali berfokus pada keinginan manusia akan kekayaan dan kedudukan, tetapi dengan konsekuensi yang berat. Dalam praktik ini, Belial bukan hanya simbol. Ia adalah entitas nyata yang dipercaya memiliki kemampuan untuk mengubah nasib pemanggilnya dengan harga yang sangat mahal. Pengaruh Belial juga terasa dalam budaya populer modern. Ia sering muncul dalam film, novel, dan permainan video sebagai simbol dari kejahatan yang tersembunyi. Dalam film horor, misalnya, Belial sering digambarkan sebagai iblis yang bersembunyi di balik wajah manusia, menggoda protagonis untuk membuat keputusan buruk. Dalam permainan video, Belial sering digambarkan sebagai bos terakhir atau antagonis utama, mencerminkan sifatnya yang licik dan kuat. Ia menjadi simbol dari tantangan besar yang harus dihadapi pemain, seringkali menuntut strategi cerdas untuk mengalahkannya, sesuai dengan sifat manipulatifnya dalam mitologi.
Lebih dari sekadar karakter dalam cerita, Belial juga menjadi lambang dalam perdebatan filosofis. Dalam tradisi filsafat moral, Belial digunakan sebagai simbol dari apa yang terjadi ketika kebebasan tanpa batas digunakan untuk tujuan yang merusak. Ia mewakili sisi gelap dari kebebasan manusia, di mana pilihan tanpa panduan moral dapat membawa kehancuran. Dalam konteks sosial, nama Belial terkadang digunakan untuk menggambarkan tokoh-tokoh atau sistem yang dianggap korup atau berbahaya. Sebagai contoh, beberapa pemimpin politik dalam sejarah telah disebut sebagai anak-anak Belial karena tindakan mereka yang tidak bermoral. Dari teks-teks kuno hingga budaya modern, Belial tetap menjadi sosok yang memikat sekaligus menakutkan. Ia adalah cerminan dari sisi gelap manusia, godaan yang hadir dalam keputusan sehari-hari, dan kekuatan yang terus membayangi peradaban. Apa yang membuat Belial begitu relevan dalam berbagai kebudayaan adalah cara ia melampaui sekadar tokoh mitologi. Ia adalah simbol dari pilihan yang harus dihadapi setiap manusia, antara kebenaran dan kesesatan, antara cahaya dan kegelapan. Dalam hal ini, Belial bukan hanya sosok dalam legenda, tetapi juga bagian dari cerita kita semua. Keempat, peristiwa mitologis. Di awal segala sesuatu, sebelum dunia manusia ada, alam semesta dikuasai oleh harmoni yang sempurna. Para malaikat yang diciptakan dengan cahaya murni, melayani Sang Pencipta dengan taat dan penuh kasih. Namun, di tengah kemurnian itu, muncul pertanyaan yang mengguncang dasar-dasar kosmos. Apakah kita, para malaikat, harus selalu tunduk pada kehendak-Nya? Dari benih keraguan ini, lahirlah pemberontakan yang mengubah jalannya sejarah surgawi. Salah satu tokoh utama dalam peristiwa ini adalah Belial, sosok yang pada awalnya dikenal sebagai malaikat yang penuh dengan kebijaksanaan dan karisma, tetapi kemudian menjadi simbol dari kehancuran dan pengkhianatan. Kisahnya adalah tragedi yang mengajarkan tentang bahaya ambisi dan kebebasan yang disalahgunakan. Di zaman yang tidak terhitung oleh waktu, Lucifer, pemimpin para malaikat, mulai meragukan supremasi Tuhan. Ia percaya bahwa para malaikat, dengan segala kesempurnaan mereka, seharusnya memiliki kebebasan mutlak, tanpa aturan dan tanpa batasan. Ide ini menarik perhatian banyak malaikat lainnya, termasuk Belial. Belial adalah sosok yang dihormati di kalangan malaikat. Ia dikenal karena kebijaksanaannya yang dalam dan ucapannya yang penuh pesona. Ketika Lucifer mengungkapkan idenya, Belial adalah salah satu yang pertama terpesona. Dalam hatinya, ia merasa bahwa gagasan kebebasan adalah jalan menuju kemuliaan yang lebih besar. Namun, ia tidak pernah menyadari bahwa keputusan ini akan membawa kehancuran. Ketika Lucifer akhirnya memberontak, ia memimpin sepertiga dari malaikat surga melawan Tuhan. Perang besar pecah di surga, dengan para malaikat yang setia kepada Tuhan melawan para pemberontak. Belial, dengan kecerdikannya, menjadi penasihat utama Lucifer. Ia tidak turun ke medan perang secara langsung, tetapi menggunakan kata-kata dan strateginya untuk membakar semangat para malaikat pemberontak. Namun kekuatan pemberontakan tidak sebanding dengan kuasa Tuhan. Dalam waktu singkat, Lucifer dan pengikutnya, termasuk Belial, dikalahkan. Mereka dilemparkan dari surga ke jurang neraka yang paling dalam. Kehilangan cahaya surgawi mereka, berubah menjadi makhluk yang dikenal sebagai iblis. Kehilangan cahayanya, Belial mendapati dirinya berada di dunia yang baru, gelap, dingin, dan penuh penderitaan. Namun ia tidak menyerah pada keputusasaan. Di neraka, Belial menemukan tempatnya sebagai salah satu pangeran kegelapan. Ia dikenal bukan karena kekuatannya dalam pertempuran, tetapi karena kecerdasannya dalam manipulasi dan godaan. Dalam tradisi mitologis, Belial memerintah 80 legiun iblis dan memiliki kekuasaan yang luar biasa. Namun, ia memilih untuk bekerja dari bayangan. Tidak seperti Lucifer
yang terang-terangan memimpin pemberontakan. Belial menggunakan tipu daya untuk menyebarkan kehancuran. Ia memanfaatkan kelemahan manusia, menawarkan kekayaan, kekuasaan, dan kesenangan duniawi, tetapi selalu dengan harga yang mengerikan, jiwa mereka. Legenda mengatakan bahwa setelah kejatuhannya, Belial mulai menjelajahi dunia manusia. Dalam peristiwa mitologis yang tak terhitung jumlahnya, ia muncul sebagai penghasut, menggodai para pemimpin besar dan para pemuja setia untuk menyerahkan diri mereka kepada dosa. Salah satu cerita paling terkenal adalah tentang seorang raja muda yang terobsesi dengan kekuasaan. Menurut legenda, raja ini memanggil Belial dalam sebuah ritual gelap yang dilakukan di bawah bulan purnama. Belial muncul dalam bentuk seorang pria tampan, mengenakan jubah hitam yang bersinar dengan api neraka. Dengan suara yang lembut namun menghipnotis, ia menawarkan kerajaan yang tak terkalahkan kepada sang raja. Raja itu menerima tawaran tersebut tanpa ragu, menandatangani perjanjian dengan darahnya sendiri. Dalam waktu singkat, ia memenangkan setiap pertempuran dan menjadi penguasa yang ditakuti. Namun pada puncak kejayaannya, Belial kembali menuntut pembayaran atas perjanjiannya, jiwa sang raja. Ketika raja menolak, kerajaannya runtuh dalam satu malam dan ia menghilang tanpa jejak. Dalam mitologi Yahudi, Belial sering disebut sebagai penghasut yang menggoda bangsa Israel untuk menyembah berhala. Ia muncul dalam bentuk bisikan halus yang membujuk manusia untuk meninggalkan iman mereka dan mengejar hawa nafsu. Dalam kitab Henokh, Belial disebut sebagai pemimpin para malaikat yang jatuh, yang mengajarkan manusia cara untuk melawan kehendak Tuhan. Sementara itu, dalam tradisi Kristen, Belial dianggap sebagai lawan langsung dari Kristus, simbol dari kegelapan yang menentang terang. Dalam 2 Korintus 6:15, ia disebut sebagai apa yang dimiliki Belial dengan Kristus. Sebuah peringatan bagi manusia untuk tidak membiarkan godaan kegelapan menguasai hidup mereka. Peristiwa-peristiwa mitologis yang melibatkan Belial adalah cerminan dari pertarungan abadi antara kebaikan dan kejahatan. Dalam setiap legenda, ia muncul sebagai sosok yang tidak pernah menggunakan kekerasan langsung, tetapi memilih jalan manipulasi dan tipu daya. Hingga hari ini, kisah tentang Belial terus diceritakan, baik dalam teks-teks kuno maupun dalam budaya populer. Ia adalah simbol dari godaan yang selalu hadir dalam hidup manusia, bisikan halus yang mengajak untuk mengambil jalan pintas, dan janji kosong yang membawa kehancuran. Kelima, relevansi dengan okultisme. Di dunia yang penuh misteri dan ketidakpastian, ada sisi kehidupan yang tidak semua orang berani menyentuh. Sebuah jalan yang gelap, penuh dengan simbol-simbol kuno, bisikan rahasia, dan perjanjian yang melibatkan jiwa. Di antara entitas yang menjadi pusat dari praktik-praktik okultisme, satu nama yang sering muncul adalah Belial. Ia bukan hanya simbol dari pemberontakan atau kebejatan moral, tetapi juga representasi dari kekuatan tak terlihat yang menawarkan manusia segala yang mereka inginkan, kekuasaan, kekayaan, atau pengetahuan, dengan harga yang jauh lebih tinggi dari apa yang bisa dibayangkan. Dalam mitologi dan praktik okultisme, Belial adalah salah satu entitas paling kuat, licik, dan sulit dikendalikan. Kisahnya bukan hanya sekadar legenda, ia adalah bagian dari ritual yang berlanjut hingga kini, tersembunyi di balik tirai gelap sejarah. Dalam teks-teks okultisme klasik, seperti Ars Goetia yang menjadi bagian dari The Lesser Key of Solomon, Belial digambarkan sebagai salah satu dari 72 roh yang dapat dipanggil oleh mereka yang memahami seni magis.
Ia memerintah 80 legiun iblis dan dikenal sebagai pangeran yang menawarkan kedudukan tinggi, kekayaan dan pengaruh. Namun para praktisi okultisme kuno memperingatkan bahwa Belial adalah entitas yang sangat sulit dikendalikan. Ia seringkali memenuhi janji awalnya dengan sempurna, tetapi pada akhirnya ia akan menuntut harga yang sangat mahal. Dalam teks tersebut, Belial digambarkan muncul sebagai pria tampan atau sosok agung yang mengenakan jubah mewah. Tetapi di balik penampilannya yang memesona, tersembunyi niat untuk menghancurkan. Cerita-cerita tentang pemanggilan Belial tersebar di berbagai tradisi okultisme. Ritual ini seringkali dilakukan di tempat yang terpencil, jauh dari mata manusia biasa, dengan persiapan yang sangat rumit. Pemanggil harus menggambar segel Belial di tanah, dikelilingi oleh simbol-simbol magis lainnya. Lilin hitam dinyalakan, dan mantra kuno diucapkan dengan hati-hati, karena kesalahan sekecil apapun dapat membawa malapetaka. Dalam banyak kisah, Belial muncul dengan aura yang memukau. Ia menawarkan apa yang diminta pemanggil: kekayaan tak terbatas, kekuatan untuk mengendalikan orang lain, atau bahkan pengetahuan tersembunyi tentang alam semesta. Namun, ia selalu menuntut imbalan berupa jiwa, kesetiaan abadi, atau pengorbanan besar lainnya. Sebuah legenda kuno menceritakan tentang seorang bangsawan yang memanggil Belial untuk mendapatkan kekuasaan atas seluruh wilayahnya. Dalam beberapa bulan, ia menjadi penguasa yang ditakuti, tetapi ia juga kehilangan semua orang yang dicintainya. Ketika waktunya tiba, Belial kembali untuk menuntut jiwa sang bangsawan, meninggalkannya dalam kehampaan abadi. Dalam tradisi rahasia seperti aliran-aliran esoteris atau sekte-sekte tertutup, Belial dianggap sebagai penjaga pengetahuan yang dilarang. Ia adalah sosok yang dipercaya dapat membuka gerbang menuju dimensi lain, memberikan pemahaman tentang rahasia besar kehidupan dan kematian. Beberapa sekte menganggap Belial sebagai guru, meskipun sangat berbahaya. Mereka percaya bahwa dengan mempelajari ajaran yang disampaikan Belial, seseorang dapat melampaui batasan manusia biasa. Namun, mereka juga memahami bahwa hubungan dengan Belial seringkali membawa risiko besar, kehancuran spiritual, atau kehilangan kontrol atas jiwa mereka sendiri. Belial sering digambarkan dalam seni okultisme sebagai sosok yang elegan tetapi menyeramkan. Dalam beberapa teks, ia muncul dengan membawa gulungan atau buku, simbol dari kontrak dan pengetahuan yang ditawarkan kepada manusia. Namun, gulungan ini juga melambangkan perangkap. Begitu nama seseorang tertulis di dalamnya, mereka terikat oleh perjanjian yang tidak dapat dibatalkan. Di sisi lain, Belial juga sering dikaitkan dengan api, lambang transformasi dan penghancuran. Dalam banyak tradisi okultisme, api tidak hanya membakar, tetapi juga membersihkan. Dengan cara ini, Belial dianggap sebagai entitas yang dapat menghancurkan batasan lama untuk menciptakan sesuatu yang baru. Meskipun proses ini seringkali membawa penderitaan besar, relevansi Belial dengan okultisme tidak hanya terbatas pada masa lalu. Di zaman modern, nama Belial masih sering muncul dalam ritual-ritual esoteris, bahkan dalam budaya populer seperti film, buku, dan musik. Dalam permainan peran dan cerita horor, Belial sering digambarkan sebagai iblis yang memegang kendali atas jiwa-jiwa manusia, menawarkan godaan yang sulit ditolak. Di dunia nyata, beberapa kelompok kecil masih mempraktikkan ritual pemanggilan, meskipun seringkali dianggap sebagai tindakan berbahaya dan tabu.
Mereka yang mempelajari teks-teks seperti Ars Goetia atau Grimorium Verum seringkali menemukan nama belial sebagai salah satu entitas paling kuat dan licik. Di luar ritual dan simbolisme, belial memiliki makna yang lebih dalam okultisme. Ia adalah lambang kebebasan tanpa batas, tetapi juga konsekuensi dari penyalahgunaan kebebasan tersebut. Dalam mitosnya, belial adalah sosok yang berjuang melawan otoritas Tuhan untuk mendapatkan kemandirian. Namun kebebasan ini datang dengan harga yang sangat tinggi, kehancuran dirinya dan pengikutnya. Dalam praktik okultisme, mereka yang memanggil belial seringkali mencari kebebasan dari keterbatasan duniawi. Namun seperti belial, mereka seringkali menemukan bahwa kebebasan semacam itu membawa kehancuran, bukan pembebasan. Relevansi belial dalam okultisme adalah cerminan dari godaan abadi manusia untuk mencari kekuasaan, pengetahuan, dan kebebasan, bahkan dengan risiko besar. Ia adalah simbol dari ambisi yang tak terbatas dan harga yang harus dibayar untuk mencapainya. Di setiap zaman, belial muncul sebagai bayangan yang tak terlihat, menawarkan janji-janji besar kepada mereka yang cukup berani untuk mencarinya. Namun, seperti yang diajarkan oleh legenda-legenda kuno, hubungan dengan belial tidak pernah tanpa konsekuensi. Di setiap agama dan budaya, ada kisah-kisah yang mengingatkan manusia akan bahaya godaan, tipu daya, dan kelemahan moral. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, salah satu sosok yang menjadi simbol dari kejahatan, ambisi tanpa batas, dan kebebasan yang salah arah adalah belial, seorang malaikat jatuh yang bertransformasi menjadi iblis. Meski tokoh ini tidak disebut secara langsung dalam ajaran Islam, esensinya dapat memberikan pelajaran berharga bagi kaum muslim yang menghadapi godaan dunia dan perjuangan melawan hawa nafsu. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan dengan kelemahan dan diuji oleh godaan, baik yang berasal dari dalam diri sendiri, hawa nafsu, maupun dari luar, iblis. Kisah belial, jika direnungkan dalam konteks Islam, menawarkan pelajaran penting tentang bagaimana manusia harus memahami, mengendalikan, dan melawan bisikan kejahatan. 1. Kebebasan yang salah arah. Pelajaran tentang ketaatan. Belial dikenal sebagai sosok yang menentang ketaatan kepada Tuhan demi apa yang ia anggap sebagai kebebasan mutlak. Ia percaya bahwa aturan-aturan ilahi membatasi potensi dan kemuliaannya. Namun pada akhirnya, pemberontakannya hanya membawa kehancuran bagi dirinya sendiri dan para pengikutnya. Dalam Islam, konsep kebebasan memiliki makna yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia kebebasan memilih, tetapi pilihan ini harus selalu berada dalam kerangka kehendaknya. Surah Al-Ahzab ayat 36 menegaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah memutuskan sesuatu, tidak ada pilihan lain bagi seorang mukmin kecuali mentaatinya. Dari kisah belial, kaum muslim dapat mengambil pelajaran bahwa kebebasan sejati tidak terletak pada pemberontakan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dalam penyerahan diri secara total kepadanya. Penyerahan ini adalah jalan menuju kedamaian hati dan keselamatan akhirat. 2. Kesombongan dan ambisi, jalan menuju kehancuran. Belial, seperti banyak malaikat yang jatuh dalam mitologi lainnya, didorong oleh kesombongan. Ia merasa dirinya lebih baik daripada ciptaan lain dan layak mendapatkan kebebasan yang sama dengan Tuhan. Dalam Islam, sifat sombong, takabur, adalah salah satu dosa yang paling besar, seperti yang ditunjukkan dalam kisah iblis ketika ia menolak sujud kepada Nabi Adam karena merasa dirinya lebih mulia. Surah Al-A'raf
ayat 12 menjelaskan bagaimana kesombongan iblis membawa kehancuran bagi dirinya. Aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kesombongan ini adalah pelajaran penting bagi kaum muslim untuk selalu bersikap rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Belial mengingatkan kita bahwa ambisi yang didasarkan pada keangkuhan hanya akan membawa kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. 3. Godaan duniawi, perangkap yang selalu mengintai. Salah satu peran Belial dalam mitologi adalah sebagai penggoda manusia, menawarkan kekayaan, kekuasaan, dan kesenangan duniawi. Ia meyakinkan manusia bahwa dosa-dosa kecil tidak akan membawa dampak besar, hingga akhirnya mereka terperangkap sepenuhnya dalam cengkeramannya. Dalam Islam, dunia ini adalah ujian. Surah Al-Kahfi ayat 7 mengingatkan bahwa perhiasan dunia hanyalah ujian untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Kisah Belial dapat diambil sebagai pengingat untuk tidak terpedaya oleh janji-janji duniawi yang hanya sementara. Kaum muslim diajarkan untuk menjaga fokus pada akhirat, mengingat bahwa kenikmatan dunia hanyalah sementara. Godaan seperti yang digambarkan dalam kisah Belial adalah bagian dari ujian hidup, dan hanya dengan iman yang kuat, manusia dapat melampauinya. 4. Pentingnya melawan hawa nafsu. Kisah Belial juga menggambarkan bagaimana hawa nafsu dapat menghancurkan manusia. Dalam Islam, hawa nafsu adalah salah satu musuh terbesar yang harus dilawan oleh setiap muslim. Rasulullah bersabda, "Musuhmu yang paling besar adalah nafsumu yang berada di antara kedua sisi tubuhmu." Hadits riwayat Al-Baihaqi. Belial menjadi simbol dari mereka yang menyerah pada hawa nafsu dan tidak mampu mengendalikannya. Pelajaran ini menegaskan pentingnya jihad an-nafs, perjuangan melawan hawa nafsu dalam Islam. Seorang muslim harus selalu berusaha untuk mengendalikan keinginannya dan mengarahkan hidupnya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan keselamatan. Terakhir, kisah Belial mengingatkan bahwa manusia, meskipun penuh kelemahan, memiliki kekuatan luar biasa ketika mereka berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belial jatuh karena ia memilih untuk bergantung pada dirinya sendiri, memisahkan dirinya dari rahmat ilahi. Dalam Islam, Surah Al-Baqarah ayat 286 mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dengan tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim dapat menghindari godaan dan jebakan seperti yang dilambangkan oleh Belial. Kisah Belial, meskipun berasal dari tradisi non-Islam, mengandung hikmah yang relevan bagi kaum muslim. Ia mengajarkan kita untuk menjauhi kesombongan, melawan hawa nafsu, tidak tergoda oleh kesenangan dunia, dan tetap berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, tidak ada tempat bagi pemberontakan terhadap kehendak Tuhan. Kisah Belial menjadi pengingat bagi kita bahwa kehidupan ini adalah ujian, dan hanya mereka yang taat, rendah hati, dan tawakal yang akan meraih kemenangan sejati. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk tetap teguh di jalan yang benar.